Sesi selanjutnya kita akan mengundang salah satu koordinator dari bipolar komunitas bipolar Bali, yaitu Mbak Feti. Baik, mungkin kita bisa undang saat ini. eh, ya, eh, nah ini sudah mulai. Selamat siang, Mbak Feti. Halo, selamat. Di sini udah sore. Oh iya iya benar benar. Di Bali sudah Iya, sore. iya. Di Jogja masih siang, Halo. masih jam 3 kurang. Oh iya, halo Pak Yo. Ya, halo Mbak Feti. Gimana kabarnya Mbak Feti? Baik. Masih stay Udah, at home? ya masih stay at home. Skripsi masih off Oke. dulu. Oh ya ya ya. Saya nggak nanya ini skripsi kok. Baik baik. Eh, Ya, Mbak Feti, terima kasih ya, sudah hadir di live Instagram berteman baik bersama ya. dengan Bipolar Bali. Mm-mm. Eh, Hari ini kami tadi sudah bicara dengan Mbak Laksmi, salah seorang penyintas bipolar, dan kemudian kita juga mendengarkan penjelasan dari Dr. Yudi terkait Mm-mm. dengan bipolar. Nah, eh, kami sekarang mengundang Mbak Laksmi sebagai eh, koordinator ya dari Mm-mm. Bipolar Bali, Ya. menjelaskan tentang apa sih komunitas Bipolar Bali itu. Monggo Mbak eh Kety. iya. Saya jelasin ya. Ya. Jadi komunitas bipolar Bali itu adalah apa? Komunitas di mana yang merupakan kelompok apa? Dukungan mandiri untuk orang dengan bipolar dan keluarga dari orang dengan bipolar atau caregiver gitu. Hmm. Jadi Itu eh, berdirinya sejak kapan? itu setahun yang lalu 10 Maret 2019. Jadi eh, Hmm. awalnya itu ngechat biasa sama dokter Rai gitu, dok gimana ya kalau di Bali itu ada komunitas bipolar gitu untuk apa tempat sharing untuk orang dengan bipolar gitu supaya mereka nggak ngerasa sendiri. Akhirnya ya udah bikin kayak gitu dengan dokter Rai sebagai pembimbingnya dan dukungan dari dokter Rai dan dokter Yudi kayak gitu. Oke. Ini sudah 1 tahun jadi ya Iya. kegiatan ya. Iya. Kemudian kira-kira motivasi awal atau tujuan awal berdirinya komunitas bipolar Bali ini apa Mbak Betty? Jadi motivasi awalnya tuh Feti kan bipolar. Jadi Feti tuh pingin banget segera pulih gitu dan nggak relapse lagi. Dan misalkan kalau relapse pun tidak terlalu parah gitu. Jadi Feti ingin apa mengajak teman-teman yang maksudnya kan Feti ngerasa sendiri gitu. Iya, kok aku ngerasa sendiri ya. Akhirnya mungkin banyak ada orang dengan bipolar berdasarkan info dari kadang-kadang psikiater Feti yang ngasih tahu ada orang dengan bipolar gitu. Akhirnya kita Feti tuh ngerasa oh ya udah bikin bikin komunitas aja deh gitu. Oh Gitu. gitu. Jadi Mm-mm. memang tujuannya untuk saling mendukung untuk menuju Iya, pemulihan itu sendiri ya Mbak iya, Betty. iya. Oh, tapi juga mengajak orang umum gitu atau caregivernya, pemerhati Eh, kesehatan jiwa juga enggak? Sementara ini masih orang dengan bipolarnya, caregiver, dan juga kalau misalkan ada relawan gitu yang peduli kesehatan mental juga kita ajak sih untuk gabung di grup gitu. Oke. Kalau setahun ini kegiatan-kegiatannya apa saja, Mbak Feti? Baru tahun lalu tuh baru kegiatan pertama kali bersama komunitas mantap jiwa dari Dokter Ai dan Dokter Hmm, Yudi. Jadi tahun hmm, lalu World Bipolar Day kan di Nilo Cafe itu tanggal 29 Maret juga di Denpasar itu ngadain acara World Bipolar Day juga acara seminar gitu. Terus untuk selanjutnya sih maunya ada kopdar gitu untuk ketemu saling tatap muka gitu tapi masih stay at apa di rumah aja tuh masih stay belum at boleh home ya? kan gitu ya stay at home jadi Ya, belum ya, ya, boleh ya, gitu ya, ya. kedepannya semoga setelah pandemi ini bisa ketemu langsung sama teman-teman kayak gitu. Baik. Oh, jadi basicnya memang dari media sosial ya Mbak Feti ya?
Iya, jadi ini tuh masih di grup WhatsApp gitu, komunitas bipolar Balinya kayak gitu. Hmm, hmm, hmm. Ya. Oh, ada ininya juga Mbak Berti, media sosial kayak Ada Instagram, kemudian Facebook. bisa di add Instagramnya @komunitasbipolar.bali. Untuk Facebook masih belum ada, mungkin nanti akan dibikin. Hmm, Masih di hmm, eh, oke, Instagram sama WhatsApp grup oh, aja. oke. Mbak Feti, eh, Ya. untuk kedepannya rencana-rencana yang akan dilakukan oleh komunitas bipolar Bali apa saja nih? Rencananya sih yang rutinnya tuh ngadain hari apa menyambut Hari Bipolar Sedunia. Habis itu ngadain misalkan Hari Kesehatan Mental itu tanggal 31 Oktober ya, itu maunya ngadain acara Hmm, di mungkin di lapangan Lumintang dan Pasar, eh, apa kita saling sharing gitu. Terus di grup WhatsApp juga kita setiap hari apa gitu sharing-sharing yuk gimana keadaannya saat ini, udah stabil belum kayak gitu. Jadi oke, saling sharing aja. oke. Ya. Eh, kemudian apa Mbak pesan untuk teman-teman yang mengalami bipolar yang ada di live Instagram ini maupun nanti kita bisa Iya. ditonton selanjutnya? Mm-mm. Nah, untuk pesan saya untuk teman-teman ODB yang lagi nonton live Instagram ini dan nanti yang nonton juga, eh, jangan pernah merasa sendiri karena apa? Jangan pernah, pokoknya jangan pernah merasa sendiri. Kami ada untuk kalian gitu. Jadi ikutilah komunitas-komunitas yang bermanfaat, bersosialisasi dengan teman-teman gitu. Terus jangan lupa kalau misalkan kalian ada di Bali, ikut komunitas bipolar Bali. Nanti saya share linknya di Instagram. Nanti kita bisa saling sharing gitu dan saling menguatkan. Oke, terima kasih. Oh ya Mbak Feti, saya jadi Mm-mm. pengen tahu nih, kalau Ya. komunitas bipolar itu di Indonesia apa saja? Banyak kah Oh, atau tidak? kalau di Indonesia itu ada yang paling besar sih Bipolar Care Indonesia. Jadi itu Hmm, apa eh, kelompok dukungan peduli bipolar se-Indonesia. Jadi mereka punya simpul di masing-masing daerah. Jadi kan sebenarnya Bipolar Care Bali ingin gitu gabung, tapi masih ada syarat yang belum bisa dipenuhi. Jadi masih belum bisa ikut gabung di Bipolar Care. Mungkin nanti kedepannya bisa ikut Bipolar Care Bali kayak gitu. Ini masih nama komunitasnya masih komunitas Bipolar Bali dulu gitu sih. oke, Karena anggotanya juga masih oke. sedikit. Berapa orang Mbak Feti anggotanya? Anggota komunitas bipolar Bali ada 19 orang yang terdiri dari orang dengan bipolar, caregiver atau keluarga orang dengan bipolar, pembimbing komunitas, tenaga kesehatan mental gitu. Ya. Baik. Mm-mm. Kalau pengalamannya Mbak Feti setelah mengikuti komunitas dukungan seperti komunitas bipolar Bali seperti ini, Mm-mm. apakah ada dampaknya Mbak Feti terhadap pemulihan Mbak Feti? Dampaknya menurut saya besar banget ya karena di grup itu kita saling sharing kan, terus kadang-kadang mereka cerita juga dan saya juga mengalami yang mereka ceritakan kayak gitu. Terus di sana juga mereka kadang-kadang nanya-nanya tentang obat yang dikonsumsi apa, terus regulasi untuk dapat Hmm. obatnya gimana kayak gitu. Jadi saling bisa berbagi gitu loh sama teman-teman. Jadi apa? Nggak ngerasa sendiri lagi, terus bisa oh ternyata bukan cuma aku ya yang kayak gini kayak gitu. Oh, jadi apa namanya bisa saling menguatkan, bisa Mm-mm. memberikan informasi ya. Ya. Kalau apa namanya untuk caregiver apa fungsinya Mbak Feti untuk bergabung dengan bipolar Bali ini? Jadi caregiver itu kan yang memberikan apa memberikan perhatian untuk orang dengan bipolarnya ya. Jadi caregivernya nanti bisa saling sharing gitu juga tentang misalkan anaknya yang bipolar gimana menghadapinya kayak gitu. Anak saya begini Bu, gimana ya untuk kedepannya mungkin untuk
untuk menetapkan jadwal minum obatnya gimana ya caranya gitu. Nanti saling sharing gitu dah antara caregiver lainnya kayak gitu. Baik, baik, baik. Mm-mm. Ada yang perlu disampaikan, Mbak Feti, sebelum kita akhiri sesi ini? Eh, aduh grogi. Jadi buat kalian yang nonton video ini live Instagram ini dari saya dari anggota komunitas bipolar Bali mengajak kalian misalkan kalian ada keluarga yang mengalami bipolar yang sudah mendapat diagnosa dari dokter, mari bergabung di komunitas bipolar Bali dan untuk teman-teman yang menjadi teman baik dari orang dengan bipolar tetap jaga dia, dengarkan ceritanya, jadilah tetaplah jadi orang yang baik untuk dia dan jangan menghakimi apa yang dia katakan, dia lakukan gitu. Jadilah teman baik ya untuk Ya, teman jadilah bipolar. teman baik untuk orang bipolar. Baik, terima kasih Mbak Feti Ya, sudah sama-sama. bergabung di live Instagram teman baik. Semoga kita bisa berkolaborasi di lain waktu, Ya, lain tepat. Baik, terima kasih Mbak Feti. ya, Sampai sama-sama. jumpa lagi. Dah. Uh, Baik, teman-teman semuanya. Uh, ya, kita sudah ber menghadirkan 3 narasumber tadi. Ada Mbak Laksmi, Dr. Yudi, dan juga Mbak Feti yang sudah bergabung di sini. Uh, Mungkin ini adalah akhir acara kita hari ini. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa bipolar itu walaupun tidak bisa sembuh seperti sakit pilek ya, kita harus tapi bisa pulih, bisa beraktivitas dengan baik asal kemudian obatnya juga lancar diminum, kontrol, rutin, kemudian tadi apa ada juga melakukan psikoterapi, psikoedukasi, juga olahraga, tipsnya dari Mbak Laksmi, makan makanan bergizi, cukup istirahat, dan juga bersosialisasi. Itu penting untuk pemulihan orang dengan bipolar. Uh, Mungkin ini adalah akhir pertemuan kita di live Instagram komunitas teman baik. Selanjutnya akan ada live Instagram selanjutnya. Ini adalah live Instagram pertama kali dari komunitas teman baik. Pantengin terus Instagram kami @berteman underscore baik di Instagram. Uh, Pasti akan selalu ada update-update terkait dengan informasi kesehatan mental dan juga kolaborasi-kolaborasi dengan komunitas-komunitas lainnya. Selamat siang, kami dari Jogja dan Bali. Terima kasih sudah mendengarkan live Instagram kami. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Mari berteman baik.